Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, Pagi, hari Pak. ini, hari ini giliran saya lagi untuk ngajar. Tapi supaya tidak lupa, saya akan mengingatkan beberapa hal terlebih dahulu ya. Oke, saya akan share screen. Oke, pertemuan hari ini adalah prinsip mesin listrik dan generator DC. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan menjelaskan beberapa perihal yang mungkin teman-teman lupa. Oke, yang pertama, oke, saya jelaskan dulu ya. Kontrak kuliah dan RPS. Yang pertama ini RPS. Ada CPL-nya, capaian pembelajaran, yaitu menerapkan pengetahuan matematika. Yang untuk kakak satunya itu kemampuan mendesain komponen sistem dan lain-lain dalam pengetahuan tenaga listrik. Yang kedua itu kemampuan melaksanakan eksperimen, mendesain, nanti mengetahui di lapangan seperti apa fungsi dari tenaga listrik, tapi di aplikasinya itu motor dan generator DC. Yang kedua itu KU-nya yang lain-lain itu mampu merumuskan permasalahan dalam bidang energi, dan ada kakak tiga. Nah, untuk semua mata kuliah memiliki hal seperti ini adalah CPL, capaian pembelajaran, yang harusnya mahasiswa capai. Jadi nanti setelah kuliah harus ada yang mencapai pengetahuan seperti ini, capainya seperti ini. Yang kedua ada CPMK-nya. Nanti mahasiswa mampunya seperti apa? Mampu menjelaskan prinsip kerja, mampu mensimulasikan sistem kerja, mampu melakukan desain, mampu memecahkan masalah. Nah, untuk detailnya itu ada di kontrak kuliah. Teman-teman bisa lihat di sini ada sistem tenaga untuk pertama-pertama, teman-teman udah dapat ya. Materi yang saya pilih hari ini yaitu motor DC dan generator DC. Kebetulan ini adalah bagian saya. Oke, teman-teman. Sebelum saya mulai lagi, kita masih ingat ya, di kontrak kuliah itu sudah ada yang lebih detail ya, mengenai tim teachingnya, ada Bu Putih, saya, dan Pak Vicky. Nah, di pertemuan pertama kan tadi saya bilang udah dijelaskan konsep dasar sistem tenaga. Teman-teman udah paham mengenai hal itu. Dan yang kedua ada dasar elektromagnetik, yang ketiga transformator, mesin AC, generator sinkron, motor DC, mesin DC, motor fasa. Jadi, bayangan teman-teman, TTL itu sebenarnya teknik tenaga listrik itu perbedaan mendasar di teknik elektro nanti. Di teknik elektro itu lebih mengarah ke aplikatifnya. Nah, kalau dari teman-teman teknik sistem energi ini menguasai secara makronya. Jadi pengaruhnya nanti sebelum masuk ke mesin itu kita harus memahami sistem kerja desain nanti sampai apa. Tapi kita tidak terlalu lebih mendalam ke aplikatifnya, tapi mencari ke sistemnya. Jadi sistem TTL-nya sendiri seperti itu. Oke. Nah, untuk strategi pembelajarannya yang seperti kita lakukan itu strategi pembelajaran daring. Oke, dan untuk kriteria penilaiannya ada ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 35%, tugas kuis 30%. Teman-teman mungkin udah ya, udah UTS ya, karena sekarang pertemuan 9. Nah, saya ulangi lagi nih, nilai akhir bersifat objektif. Dosen tidak akan menilai secara subjektif, jadi secara objektif. Jadi nilai 100% dari Anda sendiri yang Anda menentukan ujian tengah semesternya seperti apa, ujian akhir semesternya seperti apa, tugas dan kuis 30%. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat ya, di materi sekarang yaitu saya sendiri motor DC dan generator DC ya. Oke, tata tertibnya sama, kehadiran dosen 100%, jika berhalangan harus digantikan di hari lainnya. Nah, ini berlaku juga buat mahasiswa, tidak boleh terlambat 5 menit. Mau kita berapapun nanti mahasiswanya, kita harus konsekuen dengan yang ada. Dosen berhak mengadakan perkuliahan tambahan di luar hari yang telah dijadwalkan apabila materi yang diajarkan belum selesai dengan jadwal yang disepakati dengan mahasiswa. Misalnya ada kuliah tabrakan, apalagi udah semester lanjut ya. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS apabila telah mengikuti perkuliahan minimum 80% dari total pertemuan. Ini aturan dasar dari institusi, bukan dari dosennya sendiri. Jadi dosennya hanya menjelaskan. Oke, dosen berhak memvalidasi presensi perkuliahan. No cheating. Cheating di sini bukan hanya dalam tugas, tapi cheating kehadiran. Kalau istilahnya itu TA, titip absen, bukan tugas akhir ya.
Dan yang keempat ini, dosen akan memberikan contoh dengan juga berpakaian rapi dan sopan. Oke, saya pakai jaket karena lagi dingin ya. Dosen memberikan nilai yang adil sesuai dengan bobot penilaian. Mahasiswa wajib mengikuti UTS dan UAS. Oke, dosen langsung memberikan 0 untuk nilai ujian tersebut jika diketahui mahasiswa mencontek atau kerja sama. Seperti saya bilang tadi, no cheating. Oke. Proses sanggah nilai tidak dilakukan setelah nilai akhir keluar. Jadi kalau yang namanya akhir itu namanya penyesalan. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Makanya Anda sendiri harus mendaftarkan nilai Anda sendiri. Cara seperti apa? Ikuti tugasnya, kerjakan UTS-nya, kerjakan UAS-nya. Oke, yang terakhir, dosen tidak menilai kuis atau tugas mingguan yang diberikan jika mahasiswa berpindah kelas tanpa konfirmasi. Kan ini ada 2 kelas ya, RA dan RB. Oke, untuk buku referensinya ada yang pertama AKT Raja, ini buku dari India, penulisnya lumayan terkenal dan sering digunakan hampir seluruh engineer karena mulai dari sistem mikro sampai ke makro. Yang kedua itu Stephen Chapman, dia yang khusus electrical mesin yang tadi kita bahas ya, ada mesin AC, mesin DC, mesin sinkron, generator sinkron, mesin motor dan lain-lain. Nah, yang terakhir Sabe Electrical Machine, ini buku yang paling update. Kenapa saya pakai? Karena dipakai di Oxford University. Salah satu perbedaannya itu kalau tipikal dari India itu tuh lebih banyak contoh aplikatif dalam bentuk rumus persamaan. Kalau yang untuk Stephen Chapman ini dia ada simulasi menggunakan tools simulasi. Jadi teman-teman karena kita pembelajaran daring mungkin agak sulit ya untuk ngelihat langsung dalam mesin seperti apa. Tapi lewat Chapman ini banyak contoh-contoh visual yang bisa kita gunakan nanti. Nanti bisa pakai GN Octave atau MATLAB nantinya. Kalau yang terbaru itu pakai GN Octave itu software open source. Saya lebih mendukung itu karena lebih ringkas, nggak berat. Karena kalau teman-teman install MATLAB itu agak berat ya. Nah, yang terakhir itu SK Sahadev itu dia lebih fundamentalnya itu beberapa yang kayak buku di AKT Raja yang pertama itu udah dibahas terlalu lama. Di Sahadev itu udah di penyederhanaan, udah sistem yang baru, modul yang baru ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum kita mulai mengenai ujian, tugas atau aturan? Ada? Ada dari Vidya atau Yusuf? Kalau dari saya cukup, Pak. Cukup ya, cukup jelas ya. Oke, Cukup kita jelas, Pak. langsung. Oke, langsung masuk materi. Oke, sekarang kita akan masuk ya. Pertama-pertama yaitu prinsip mesin listrik dan generator DC. Oke, kalau misalnya saya nggak bisa dikontak, biasanya saya pakai Twitter, lebih enak pakai Twitter ya. Sumber rujukannya tadi Electrical Machine Oxford SKH Satev, dan yang kedua AKT Raja ya. Ini untuk tambahan. Nah, teman-teman perlu diketahui bersama di sistem mesin listrik dan generator DC itu sebenarnya ada beberapa yang harus kita pahami, yaitu energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah. Itu adalah hukum klan energi. Prinsip ini kita akan bahas dalam mesin listrik. Kenapa? Apa perbedaan mesin dan motor? Masih ingat nggak? Perbedaan mesin dan motor, generator. Ada yang masih ingat? Ada yang mau menjelaskan? Mesin, motor, generator. Coba. Kan di sini judul besarnya itu mesin listrik. Nah, di bawahnya nanti perubahan energi. Mesin itu kan adalah suatu tools atau perangkat teknologi sederhana yang mengubah energi. Nah, misalnya energi itu diubah kan harus ada namanya perubahannya. Kalau listrik ke gerak namanya apa? Gerak ke listrik namanya apa? Ada yang masih ingat? Coba Widodo. Kalau listrik ke gerak itu namanya apa? Untuk listrik kegerak itu namanya motor, Pak. Oke. Kalau gerak ke listrik? Gerak ke listrik generator. Oke. Yang terakhir ya transformer ya, bukan Optimus Prime. Nah, di konsep teknik tenaga listrik ya, yang di pembangkit itu optimalnya itu sebenarnya ada tiga pendukung utama.
yaitu generator, motor, transformator. Kalau generator, seperti yang tadi sudah dijelaskan, generator itu mengubah energi gerak menjadi listrik. Contohnya, generator AC di pembangkit PLTA, PLTU. Nah, ada juga nanti yang generator DC yang akan nanti kita bahas. Yang kedua, motor listrik. Motor listrik ini yang mengubah dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, seperti yang kita bahas, motor listrik dan generator DC, kan sekarang lagi masif ya, rencana pemerintah subsidi mobil listrik. Sekarang saya tanya ke kalian, mobil listrik itu pakai motor AC atau motor DC? Tahu nggak? Motor AC kayak motor listrik atau mobil listrik? Coba. Pakai apa? Ada yang kepikiran nggak? Sekarang, sebelum nanti, kan sekarang digratiskan ya. Kalau nggak salah subsidi pemerintah dapat ya. Subsidi pemerintah kan dapat ya. Motor AC. Sorry. Ngasih bocoran. Motor listrik. Jadi motor apa pakainya? Motor? AC, Pak. Salah. Kalau di DC, Pak. DC. Rata-rata itu motor DC. Kalian itu kalau dipancing kayak gitu. Pembelokan opini itu emang kayak gitu caranya. Itu kayak teknologi marketing. Pembelokan opini ya emang belok opininya. Jadi motor DC. Kenapa motor DC? Akan kita bahas lebih mendalam. Salah satunya, oke, kita lihat dulu. Sebelum kita masuk ke motor DC, generator DC, ada medan magnet sama medan listrik. Sebenarnya medan magnet dan medan listrik ini hampir sama ya satuannya ya. Kalau misalnya di rangkaian listrik itu ada resistansi, di rangkaian magnet itu ada reluktansi. Kalau di rangkaian listrik ada konduktansi, di rangkaian magnet itu ada reluktansi. Karena apa? Dua hubungan ini atau dua perangkat ini tuh saling berhubungan. Berubah-ubah nanti fungsinya. Generator ke motor, motor ke generator. Oke, kenapa saya munculkan yang bahasa Inggris ini yang paling update? Karena udah ngasih sentuhan yang lebih up to date ke kalian. Ini dari SKHDEF ya. Oke, dalam faktanya arus itu kan mengalir ya melalui rangkaian listrik. Tapi ini ketidaksamaannya. Kalau di rangkaian magnet, flux itu sebenarnya tidak mengalir di rangkaian magnet, tapi dia mengelilingi. Beda ya, mengalir kan gerak ya. Kalau magnet itu mengelilingi. Makanya kan kalau misalnya teman-teman ada magnet positif dan negatif ya, yang saling berdekatan ya. Nah, itu nanti fungsinya makanya kan kalau di kemarin kalau teman-teman belajar mesin AC itu kan ada pole ya, ada kutub. Nah, itu yang membedakan sebenarnya nantinya. Dan yang lain-lain nanti misalnya akan kita bahas lebih mendalam ya. Apa itu flux, apa itu nanti di rangkaian medan magnetnya. Tapi kita akan lihat lebih ke cara sistemnya. Sistemnya seperti apa. Oke, ini sebenarnya salah satu contoh ya. Kenapa medan magnet itu sebenarnya udah ada di seluruh bagian. Misalnya ditanyakan berapa sih jumlah arus yang mengalir di rangkaian magnet tersebut. Seperti yang kita tahu, ada flux, ada permeabilitas udara, permeabilitas bahan. Itu salah satu kunci di rangkaian magnet. Tapi kita nggak akan terlalu membahas lebih dalam, tapi teman-teman harus tahu. Karena gini, magnet itu bisa berubah kekuatannya. Salah satu pengaruhnya apa? Hambatan bahannya ya. Coba teman-teman, kalau misalnya teknologi yang terbaru ya, yang terbaru, magnet itu kalau ada super magnet, itu bisa menghasilkan listrik yang lebih besar sih sebenarnya. Kalau kita bisa modifikasi. Nah, ini salah satu fondasi dasarnya dari flux, arus, tegangan. Di persoalan kedua yang bisa teman-teman melihat, di situ bisa kita lihat, kalau misalnya sebuah koil, kita lilit ya, dengan rangkaian magnetik sama rangkaian listrik ya, kita bisa lihat berapa fluxnya, berapa arusnya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, ini bisa kita modelkan pakai nanti GNU Octave. Jadi misalnya, kalau misalnya Pak, saya mau eksperimen, misalnya ngubah-ngubah berapa fluxnya, berapa ininya. Intinya kenapa? Karena misalnya kita mau ngerancang motor DC ataupun rangkaian dasarnya dulu ya, rangkaian dasar, rangkaian magnetik, rangkaian listrik itu, kita harus tahu berapa jumlah koilnya, berapa yang mau kita keluarkan. Nah, itu kalau misalnya kita modifikasi, engine R optionnya itu dapat. Tapi secara industrial itu ada standar yang nggak boleh turun.
Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, selanjutnya ini adalah hukum yang berlaku tadi dari generator dan motor. Aliran kanan ya, bukan metal, tapi aliran hukum tangan kanan ya. Oke, dari sini ada yang mau bertanya nggak mengenai gambar ini? Ada yang mau ditanyakan? Yang sekarang coba teman-teman lihat, N itu kan north, S itu south. Sekarang pertanyaannya, putaran dari silinder yang di tengah itu, yang A ini, bentar ya, yang A ini, nih, dia berputar kemana teman? Kanan ke kiri, kiri ke kanan. Coba, Kanan kiri bukan Pak. kanan ke kiri, north ke south atau south ke north? Dia berputar melingkar atau gimana? Udah ada gambarannya ya sebenarnya ya, north ke south sebenarnya. Kan kalau berputar itu cuma dua aturannya, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau ini gimana? Searah atau berlawanan? Menurut pandangan kalian? Pakai aturan ini, Faraday, tangan kanan. Kalau misalnya medan magnet seperti ini, gerakannya seperti ini. Tinggal diputar, tangan kalian kayak gimana gitu. Nih, kayak gini. Itu aturan dasar, sederhana. Coba, arahnya kemana teman-teman? Motionnya. Kan udah ada tuh panduannya, motion. Arahnya kemana? Ada yang tahu? Coba, Yusuf Aldi. Searah jarum jam bukan Pak? Arah jarum jam. Ada yang sama searah jarum jam? Ada yang sama? Berlawanan jarum jam, Berlawanan Pak. arah jarum jam. Itu yang benar ya. Berlawanan arah jarum jam. Tapi kita nggak mungkin pakai ini kalau muter-muter buat motor ya. Nggak mungkin. Cuma itu aturannya di hukum Faraday. Karena setelah nanti rangkaian magnetik, rangkaian listrik, kita masuk ke hukum Faraday-nya. Jadi itu tahapan-tahapannya sebenarnya. Beberapa hukum fisika yang diterapkan di teknologi. Perlu nggak Pak kita susun dari awal sampai akhir? Nggak perlu. Itu sudah ada satuannya. Tapi cukup tahu. Jadi kayak kalau contoh sederhananya, kalau ada yang buat nasi ini ya, nasi uduk, perlu nggak kita tahu masaknya kapan, dibuatnya kapan? Nggak perlu kan? Tapi cuma tahu dia pakai beras, pakai bawang, pakai daun, pakai ini. Yang penting kita tahu ya isinya seperti apa gitu dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Oke. Kenapa tidak bisa? Oke. Wah, malah nggak kehapus ya. Saya hapus dulu ya. Oke, sekarang teman-teman, di hukum Faraday yang tadi saya bilang, jadi sebuah batang magnet ketika nanti dialirkan ke listrik, kita bisa melihat arah gayanya nanti. Arah dari setiap gerakannya nanti bisa menghasilkan listrik. Nah, itu yang secara sederhana. Tapi yang perlu teman-teman pahami juga, prinsip mesin listrik kan ada statis dan ada yang dinamis. Yang statis itu disebutnya apa? Masih ingat? Bagian mesin listrik yang statis disebutnya apa? Stator, Pak. Oke, yang bergerak dinamis? Rotor. Oke, Rotor, Pak. sekarang yang digambar, yang mana stator, yang mana rotor? Yang digambar di bawahnya. Stator yang gede Pak. Rotor yang kecil itu. Oke, tulisannya kan ketukar ya. Itu biar gambar tidak mengelabui pandangan kalian. Yang penting paham gitu. Stator itu yang gede, rotor itu yang kecil. Tapi tulisannya itu kebalik ya. Sekarang pertanyaan, gap udara itu kan yang mempengaruhi nanti slicknya. Nah, sebenarnya motor DC dan motor AC itu sama. Yang membedakan itu adalah motor DC nanti itu ada komutator yang pengubah tegangannya. Kenapa bisa? Oke, yang seperti kita tahu tadi ya, udah disebutin dari listrik ke gerak itu nanti ini ya,
Ada arah tanda panahnya ya. Gerakan simbolnya itu omega, itu karena gerakan satu kali sikel ya, putaran dari gerak ke listrik, simbolnya EI, itu artinya sebenarnya tegangan kali arus daya. Kalau misalnya gerakan itu, misalnya EI atau ini E, daya, itu untuk gerakan itu torsi sebenarnya, omega T. Nah, ada nggak perangkat yang bisa berubah dua-duanya? Ada, tapi itu kita nggak akan bahas terlalu dalam. Nah, prinsipnya sama ya tadi ya, dalam ya teman-teman ya, hukum Faraday-nya, ubah medan magnet ke listrik, listrik ke magnet, semuanya sama. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau DC itu sebenarnya dia akan diubah dari AC ya. Diubah dari AC. Sekali putaran satu sikel itu kan 90 tambah 90, 180. 180 itu sebenarnya satu ini ya, hanya satu sikelnya. Tapi kalau untuk full sikelnya itu 360, satu lingkaran penuh. Misalnya berputar penuh satu bukit, satu lembah. Nah, ini yang jadi tantangan. Oke, sekarang teman-teman, ada pertanyaan nggak dari gambar ini? Setelah tadi ada pengantar dari motor AC ke motor DC. Ada gambaran? Coba, apa perbedaan mendasarnya tadi? Teman-teman, dari gambar yang sebelumnya. Ada yang masih ingat? Arah putarannya ya, Pak. Betul, arah putarannya. Yang kedua, ada nggak perangkat tambahan? Perangkat tambahannya di generator DC. Kan tadi bentuknya sama ya, motor AC tadi ya. Yang tadi saya sebutkan di awal ya, hukum Faraday. Ada nggak tambahannya? Ada nggak? Tambahannya, saya kasih clue, tambahannya ada di rotor atau di stator kalau untuk mengubah dari AC ke DC. Tambahannya. Ada di rotor, Pak. Ada di rotor. Namanya itu komutator. Oke, yang sikat-sikat ini ya, ada B dan A. Itu adalah perubahan pada sistemnya nantinya. Nah, teman-teman, generator DC itu salah satu kelebihannya yaitu tegangannya tetap. Tegangannya tetap dan tidak berpengaruh ya. Kalau misalnya sistem harmonisasi, tapi yang perlu dipahami, harmonisasi sebenarnya ada, tapi kecil. Ini yang perlu diperhatikan. Pemanfaatannya seperti apa? Generator DC itu perangkat-perangkatnya itu sebenarnya menyesuaikan kebutuhan. Kalau misalnya yang sering dipakai itu misalnya untuk perangkat-perangkat elektronik itu otomatis kan DC ya. Kalau misalnya udah DC itu bisa diturunkan tegangannya, diatur tegangannya. Kalau AC itu banyak kendalanya sebenarnya. Tapi kelebihannya untuk generator AC bisa penyalurannya lebih, rugi-ruginya bisa dikurangi. Kalau generator DC itu untuk penyaluran nanti di saluran transmisi rugi-ruginya tinggi. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Nah, yang kedua nanti ini ya, tadi yang penjelasannya ya, yang tadi tambahannya tadi. Jadi ada komutatornya yang mengubah segmentasinya tadi dari arus AC menjadi DC. Nah, tadi prinsipnya setelah tadi masuk, semua sinyal itu dipotong, jadi lurus. Jadi tadi yang naik turun, semuanya jadi naik searah, makanya menghasilkan DC. Pengaruhnya apa? Dari komutatornya tadi nih, sikat-sikatnya. Oke? Nah, tambahan lain, teman-teman, kalau misalnya kita udah potong seperti ini, melintang, nggak mungkin kan suruh gergaji generator DC kan? Nggak mungkin. Nah, kita lihat nih, ada armatur komutator. Nah, yang ini tadi nih, brushless dan shaftnya ini. Kalau misalnya istilah bahasa Indonesia itu kadang beda dengan istilah bahasa Inggris. Ada yang kadang-kadang nyebutnya rumah tupai. Rumah tupai itu kan kayak sangkar tupai itu kan kelilingnya. Nah, seringnya seperti itu. Tapi kalau misalnya secara gambar, secara internasional ini, ada yang gambar seperti ini nantinya. Oke. Nah, tambahan yang terakhir seperti ini. Tipe-tipenya generator DC. Ada yang penguatan terpisah, penguatan sendiri. Ada yang seri paralel,
kompon panjang, kompon pendek. Kenapa? Karena pemanfaatannya berbeda. Jadi gini, generator DC yang tadi saya sebutkan itu harus dikuatkan. Kenapa dikuatkan? Karena tegangannya itu nggak bisa continue terus. Karena kan tetap ya. Tapi lama-lama kelamaan turun. Kualitas kan otomatis berkurang. Makanya ada penguatan. Nah, sparingly excited itu artinya penguatan terpisah. Penguatan terpisah. Jadi dikuatkan secara terpisah. Jadi ada beban, ada penguat. Kalau penguatan sendiri, kalau penguatan sendiri itu dia punya tegangan, harusnya mengalir. Di dalam rangkaiannya, tegangan itu nanti diambil untuk penguatan sendiri, biar enak efisien gitu. Sisa-sisa tadi dipakai untuk penguatan. Nah, tipikalnya ada 3, seri, paralel, dan kompon. Kompon itu ada yang panjang, kompon pendek. Nah, yang seri ini yang bisa kalian lihat ya. Ini sebenarnya sekarang aplikasinya ke rangkaian listrik. Kalau tadi kita ngelihat secara luas bentuk-bentuk rangkaiannya, bentuk-bentuk panjangnya, nah sekarang ke rangkaian listrik. Teman-teman sekarang saya tanya, kalau melihat dari gambar ini, yang sering digunakan yang mana untuk aplikasi industri? Menurut teman-teman, aplikasi industri. Kalau misalnya kerja praktek itu biasanya nanti kalau yang dapat ya di industri ya. Biasanya nanti ada yang terpisah, seri, paralel. Tapi sekarang kalau pendapat teman-teman ngelihat ini, yang sering digunakan yang mana? Nggak apa-apa berasumsi. Yang mana? Oke. Ada? Coba Widodo. Saya kurang tahu sih, Pak. Oke. Cuma Kalau kalian lebih ini, bayangin ya, kasih clue ya. Kalau misalnya penguatan diambil dari energi sendiri, ada nggak yang berkurang? Bisa nggak diatur kalau energi ini penguatannya diambil dari energinya sendiri, penguatan itu self excited. Lebih enak mana? Dikuatin sama yang lain atau dikuatin diri sendiri? Bahasa normalnya ya. Ayo, motivator itu bisa memotivasi dirinya sendiri nggak? Kamu bisa nggak memotivasi diri kamu sendiri? Atau perlu dimotivasi orang lain? Itu berlaku ya sebenarnya ya. Semua itu akan kuat kalau dimotivasi orang lain. Tapi untuk memotivasi diri sendiri itu susah banget. Itu berlaku juga buat generator sebenarnya. Lebih sering itu digunakan. Kenapa gambarnya seperti ini? Karena memang yang lebih bisa digunakan tuh ini, separately excited, penguatan terpisah. Lebih kuat, lebih kuat. Kalau yang penguatan sendiri itu sebenarnya nggak terlalu kuat. Karena kan ngambil sendiri. Otomatis kayak gini, energi itu kan berkurang. Sisanya kan nanti ada. Habis itu dipakai nguatin sendiri. Jadi seperti itu logikanya. Sama logikanya kalian. Bisa nggak memotivasi diri sendiri? Ayo, kamu bisa. Kadang-kadang beda kan kalau dikuatkan sama orang lain kan. Orang tua, sahabat, sahabat spesial gitu kan. Dalam tanda kutip dan lain-lain. Itu kan kuat kan. Nah, seperti itu juga misalnya. Oke? Nah, itu juga gambarannya. Sebenarnya teori manusia itu juga dari teknologi gitu, secara up to date-nya ya. Fenomena-fenomena alam kayak kenapa harus berlawanan jenis, itu udah di hukum alam udah ini terbukti. Negatif sama positif harus berdekatan gitu kan. Nggak mungkin negatif-negatif saling berdekatan. Itu melawan hukum alam, hukum keran energi itu berlawanan di hukum magnet gitu kan. Oke. Oke, gitu secara ini. Nah, ini bentuk yang sun seperti ini. Oke, semua materi ini akan saya share di link ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk hari ini. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.